Salam sejahtera umat yang diberkati Allah. Kita berjumpa lagi dalam Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Dan satu sukacita untuk bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara terkasih dalam acara ini. Harapan kami bahwa Bapak Ibu dan Saudara terkasih ada dalam keadaan sehat dan diberkati Allah selalu. Kita akan merenungkan kebenaran firman Allah, akan memberikan kepada kita pegangan hidup bahkan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Dan karena itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita minta tuntunan Roh Kudus bagi kita semua, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang kami terima daripadamu. Kami percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami dan Engkau menuntun kami dalam seluruh perjuangan dan pergumulan hidup ini. Kami tahu bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri di tengah-tengah persoalan dan tantangan hidup. Engkau selalu ada bagi kami dan memberikan kepada kami solusi dan jalan keluar. Karena kami sadar bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban bagi seluruh persoalan dan permasalahan kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami ingin ada di sekitar kebenaran-Mu Bapa. Berkatilah kami semua. Berikan ketenangan bagi kami dan Roh Kudus tercurah atas kami, agar firman yang kami baca, firman yang kami renungkan menjadi berkat bagi kami, memberikan kami pegangan dalam menjalani hidup bahkan kekuatan, dan kami dapati bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan ada dengan kami dan memberikan kepada kami kehidupan yang berdamai sejahtera. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan Alkitab pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pilih dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15. Kita ambil ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan memelihara serta melakukan dalam hidup kita di setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, tema yang saya angkat dalam khotbah pada kesempatan kali ini adalah iman diwujudkan dalam tanggung jawab. Iman diwujudkan dalam tanggung jawab.
Jika suatu ketika Anda masuk di rumah atau ruangan dalam rumah Anda yang sudah jarang dimasuki, maka tentu Anda akan menemukan di situ ada banyak sarang laba-laba yang ada di tembok. Dan karena itu sarang laba-laba itu pasti mengganggu pemandangan, karena memang ruangan itu sudah lama untuk dimasuki, sehingga Anda akan cenderung untuk membersihkan sarang laba-laba itu. Namun walaupun sarang itu sudah dibersihkan, laba-laba itu akan kembali memperbaiki sarang. Dia akan kembali membuat sarang yang baru. Begitu juga kalau Anda menemukan sarang semut dan kemudian Anda membongkar sarang semut itu, semut-semut itu akan kembali membuat sarang yang baru. Mereka akan membuat sarang baru di tempat yang lain. Nah, saudara-saudara terkasih, apa yang Anda rasakan pada saat Anda mengalami kesulitan hidup? Apa yang Anda alami pada waktu tantangan datang dan Anda rasakan itu? Tentu sebagai manusia, kita akan berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Dan tidak sedikit tantangan-tantangan itu akan kita alami, kita rasakan. Bahkan jika kita datang untuk meminta pertolongan dari orang lain, tidak sedikit mungkin kita ditolak, bahkan mungkin kita ditentang. Penolakan, bahkan juga ada kekecewaan yang terjadi pada waktu kita datang untuk kita meminta pertolongan kepada seseorang. Sedih, bahkan mungkin ada rasa sakit di hati. Nah, dalam bacaan kita menemukan bahwa ada seorang perempuan Kanaan. Dia datang kepada Yesus dan dia berseru kepada Yesus. Dia berteriak kepada Yesus. Dia tidak patah semangat. Dengan penuh semangat dia datang dan pantang menyerah. Perempuan Kanaan itu dia datang dan berteriak kepada Yesus. Dia berkata, "Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudara terkasih, dalam ayatnya yang ke-22, kita membaca ada suatu pengharapan yang sangat kuat disampaikan oleh seorang perempuan Kanaan kepada Yesus karena anak perempuannya kerasukan setan. Nah, tentu wanita ini tidak punya harapan apa-apa. Dia tidak lagi memiliki harapan bagi kesembuhan anaknya. Sampai suatu ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di daerah itu. Wanita yang putus asa ini kemudian mendatangi Yesus dengan membawa masalahnya karena ia percaya bahwa Yesus adalah jawaban bagi persoalannya. Dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya orang yang dapat menolongnya. Dan karena itu ia berseru. Walaupun tampaknya segala hal dan semua orang menantangnya. Kenapa tidak Bapak Ibu? Dari sisi ras dan latar belakang agama, dia tidak bisa diterima. Karena dia bukan orang Yahudi. Dari sisi gender apalagi, dia seorang perempuan. Dan pada waktu itu, laki-laki sangat kuat berkuasa. Nah, para murid melawan dia. Dia bukan bagian dari murid-murid. Nah, saudara-saudara terkasih Kristus, dan yang paling luar biasa adalah anaknya kerasukan setan. Dan sepertinya, kalau kita membaca, Yesus juga tidak menanggapi dia pada awalnya. Nah, ia menghadapi banyak rintangan, dia menghadapi tantangan. Tetapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia tidak patah semangat. Kita melihat semangat seorang perempuan yang apapun akan dia lakukan jika itu menyangkut kesembuhan anaknya. Apapun yang akan dia lakukan jika itu menyangkut kehidupan keluarganya. Dan banyak kita dapati ibu-ibu atau perempuan-perempuan, apapun yang akan mereka lakukan, jika itu demi kebaikan anak-anaknya, mereka tidak akan patah semangat. Bahkan kita dalam persoalan hidup Bapak Ibu, apapun yang akan kita lakukan jika itu demi kebaikan anak-anak kita. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, perempuan ini dengan semangat yang tinggi dia datang kepada Yesus. Dia tidak patah arang. Tetapi satu hal
Yang kita temukan di situ adalah bahwa dengan semangat yang tinggi dia datang kepada Yesus, tapi tetap rendah hati. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, ada banyak orang yang pada waktu dia membutuhkan pertolongan dan dia datang mencari pertolongan, dan kalau dia ditolak, kadangkala egonya naik. Dan karena itu terkadang ada banyak hal yang dilakukan di luar kendali, di luar kesadaran. Perempuan ini tidak. Dia tetap rendah hati walaupun dia ditolak. Ia gigih untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Yesus. Kendati keinginannya mustahil. Kendati dia tahu bahwa dia mengalami penolakan. Nah, saudara-saudara terkasih Kristus, di saat kita ada dalam kesulitan dan sepertinya tidak ada jalan keluar, hal yang sering terjadi bagi hidup kita adalah kondisi putus asa. Putus asa datang kepada kita dan melanda kita. Dalam keputusasaan itu, orang bisa hilang kontrol, orang bisa hilang kendali, orang bisa keluar daripada jalan hidupnya, orang bisa mengambil kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kita hidup di tengah-tengah berbagai pergumulan dan tantangan. Cerita tentang perempuan Kanaan ini merupakan cerita bagi kita semua. Saya ingat ada cerita tentang seekor keledai yang jatuh di dalam sumur. Keledai itu hilang harapan. Bagaimana caranya dia akan keluar dari sumur itu? Tidak ada yang bisa menolongnya dan dia putus asa. Tetapi keledai dalam sumur itu tidak hilang akal. Dia kemudian bergerak. Dia kemudian menyadari sungguh bahwa harus ada sesuatu yang bisa membuat dia keluar dari sumur itu. Pemilik keledai yang datang dan kemudian melihat keledai itu ada dalam sumur itu, dia merasa kasihan, wah ini keledai tidak bisa diangkat, sumurnya dalam. Dan pada akhirnya dia merasa sayang kepada keledai itu. Dia mengambil tanah dan dia menyekop tanah itu. Orang-orang lain yang datang dan kemudian melihat perbuatan pemilik keledai ini, mereka juga mengambil sekop, mereka membuang tanah dalam sumur itu. Dengan tujuan adalah mereka tidak ingin melihat keledai itu menderita, mereka ingin mengubur keledai itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan tanah yang jatuh di atas tubuh keledai itu, kesakitan memang keledai itu. Tapi keledai itu kemudian menyadari bahwa semakin banyak tanah yang jatuh akan membuat gundukan semakin ada. Dia mengibaskan badannya dan kemudian dia menginjak kepada setiap tanah yang jatuh. Dan semakin mereka membuang tanah ke dalam sumur itu, tanah itu semakin tinggi dan keledai itu menginjak di atas tanah itu. Walaupun tanah itu jatuh mengenai badannya, sampai pada akhirnya semakin ke atas tanah itu, keledai itu bisa naik dan keluar dari sumur itu. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup, pertanyaannya, apakah Anda gampang putus asa? Apakah Anda gampang menyerah? Ataukah Anda terus berusaha maju? Anda terus mencari solusi dan yakin bahwa pasti ada jalan keluar? Apakah Anda akan menjadi seorang yang tetap rendah hati dan tulus dalam setiap persoalan hidupmu? Itu pertanyaan berikut. Dalam setiap usaha, dalam setiap pergumulan yang Anda lakukan, apakah Anda akan tetap menjadi orang yang tulus dan rendah hati? Sebab setiap upaya yang kita lakukan sesungguhnya di situ ada terletak harapan, ada iman yang ada dalam diri kita. Dalam sebuah keyakinan bahwa Allah pasti menolong segala daya dan upaya yang kita lakukan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap tantangan kita, tetaplah rendah hati seperti perempuan Kanaan yang rendah hati. Dan tetaplah percaya bahwa Yesus yang kita imani adalah Allah yang mengasihi kita. Adalah Allah yang penuh belas kasih dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Anda baca dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 6
Di situ dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Dalam kerendahan hati, belas kasih Allah datang kepada kita. Dalam kerendahan hati, cinta kasih Tuhan datang menyapa, bahkan menguatkan dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalah kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kesembuhan yang dialami oleh anak daripada perempuan itu semata-mata karena iman yang ditujukan kepada Yesus. Perempuan Kanaan itu datang dan meminta kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita membaca, pada waktu dia meminta kepada Yesus, Yesus berkata dalam ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus bahkan memberikan pernyataan yang keras kepada perempuan itu. Dan perempuan ini dia tidak patah semangat. Dia bahkan berargumen dengan Yesus. Dia berkata, benar Tuhan dalam ayat 27. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Tuhan Yesus menghargai iman wanita itu. Dalam penghargaan yang Yesus tunjukkan, bahkan dalam pandangan Yesus tentang kesungguhan yang ditunjukkan perempuan itu dengan imannya yang sungguh, Yesus menyembuhkan anak perempuan itu. Di sini kita melihat kepedulian Tuhan kita, kepedulian Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh suku. Kepedulian Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh etnis dan ras, bahkan gender. Yesus peduli kepada setiap orang yang dengan rendah hati datang memohon, datang meminta. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaan bagi kita, sudahkah Anda yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jawaban bagi persoalan hidupmu? Sebesar apapun masalahmu, Yesus lebih besar dan berkuasa atas masalah hidup kita. Dia hanya meminta supaya kita beriman dan yakin kepadanya. Dalam Roma pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, anugerah Allah nyata bagi orang yang mau datang kepadanya, dan kebaikan hanya dialami bagi orang-orang yang menghargai anugerahnya itu. Tuhan memberkati hidup kita dalam seluruh pergumulan dan jalan hidup kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kami renungkan, dan Engkau mengajarkan kami tentang hidup dalam suatu tanggung jawab dengan pengharapan iman yang ditujukan kepadamu dan hidup dalam kerendahan hati. Niscaya cinta dan belas kasih Allah akan kami alami dan kami miliki, karena Yesus yang kami imani adalah Allah yang peduli bagi kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, supaya kami hidup dalam kebenaran di sepanjang hidup kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan membawa seluruh pengharapan kami kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.